Pada kehadirannya pada refreshing khusus tentang tutor dan skill lab pagi ini. Hari ini saya akan membawakan prinsip pembelajaran skill lab atau keterampilan klinis dasar KKD. Semoga kursus ini menjadi keberkahan buat kita semua. Jadi disclaimer ya, isi presentasi ini adalah penyegaran dari pembelajaran skill lab. Terima kasih kepada kami Duta Citra yang sudah mengupayakan penyelenggaraan refreshing hari ini. Teman-teman FKUPN Veteran Jakarta, Dekan FKUPN Veteran Jakarta, guru-guru dan senior yang sudah mendidik kita semua. Jadi kalau skill lab itu nama lainnya adalah Clinical Skill Practice. Kalau kita membaca KRS, nanti yang keluar adalah Clinical Skill Practice. Koordinatornya ada Dr. Marlina, spesialis penyakit dalam. Anggotanya Dr. Citra, Dr. Ayudia, dan Dr. Bintang Aryadi. Kemudian dengan ditunjang oleh Bapak Laboran, ya, ada Pak Matamin. Nanti Bapak dan Ibu akan ketemu dengan Pak Matamin. Ada Pak Irman dan ada Pak Ahmad. Kalau nanti pelaksananya offline itu kita lokasinya atau home base-nya ada di lantai 3 daripada Gedung Cipto. Jadi singkatnya yang akan dipelajari hari ini adalah overview, ya, latar belakang, ada tujuan, ada faktor yang berpengaruh, kemudian nanti akan kita bahas persyaratan dasar yang dibutuhkan ya dalam suatu prosedur skill lab itu apa aja, macam pembelajarannya, masalah dalam pembelajaran skill lab, implementasi, tips dalam pembelajarannya, bagaimana kita mengajarkannya, nanti ada apa aja barriernya, kemudian nanti ada kesimpulan. Nah, yang ditegaskan lagi di sini adalah terminologinya. Kalau keterampilan itu sama dengan skill, kegiatan skill dari prosedur pada program sarjana kedokteran kita sebut dengan skill lab. Jadi semboyan ini practice makes perfect ini suatu hal yang memang bukan ada di dunia luar saja, tapi ini juga berlaku di mahasiswa kedokteran. Jadi kalau di skill lab ini makin kita melakukan prosedur ini berulang kali, nah itu akan membuat makin kita terampil dengan prosedur tersebut. Nah, kenapa ada skill lab? Ya, pertama karena kompetensi daripada mahasiswa kedokteran dan kompetensi dari mahasiswa kedokteran itu rendah daripada skill prosedur. Jadi ada penelitian yang menghasilkan data-data bahwa exposure atau paparan ke prosedur skill itu pada undergraduate medical training itu sangat rendah. Sehingga mereka itu merasakan atau melaporkan kompetensinya yang low level kompetensi di pada banyak skill. Ya, ini diambil waktu di 2020 ya. Penelitian 2020. Kemudian ada juga penelitian yang mengatakan kalau banyak prosedur klinis yang belum dikuasai setelah lulus. Jadi di sini ada penelitian juga yang memberikan hasil kalau pada saat masuki koas mereka itu low level confidence ya, mereka kurang percaya diri dan mereka merasa cemas gitu ya, seperti untuk prosedur-prosedur yang basic ya sebenarnya, yang dasar yang sering dipakai seperti menjahit, pemasangan NGT atau bahkan pemasangan IV kateter. Nah, pada kedokteran mahasiswa yang lulus itu ada studi yang mengatakan hampir 73% itu tidak pernah melakukan
intubasi dan hampir hanya 44% yang tidak pernah melakukan kateterisasi pemasangan IV catheter. Dan waktu saya mengajar di ATLS itu saya juga menanyakan sendiri short interview dengan para pesertanya. Intubasi itu paling mereka sekali dan itu pun kebanyakan dilakukan di intensif, bukan pada saat mereka melakukan atau rotasi di rumah sakit. Pemasangan IV catheter itu mereka lakukan paling hanya rata-rata yang saya tanya itu ya, kemungkinan nggak nyampe 20 gitu. Saya tanya apakah sampai 20? Enggak dok. Kenapa masalahnya? Karena kalau sekarang di rumah sakit tersebut sudah banyak yang belajar nurse gitu ya, belajar perawat juga gitu. Kemudian ada yang di rumah sakit yang besar yang tipe A itu banyak residennya, sehingga porsi untuk koas itu sangat rendah. Nah, ada juga yang pesimis dengan pembelajaran skill lab ya. Ada satu survei ya di sini di tahun 1992 daripada 60 public dan private US medical schools ya, 78% ini tahun 1992 ya, bilang mereka tidak menawarkan kompetensi skill yang baik, kecuali hanya introduction, jadi pengenalan ke bagaimana cara mengambil darah gitu. Nah, jadi keluar dari latar belakang, kita masuk ke tujuan. Nah, tujuan dari skill yaitu kenapa adanya skill lab ini, yaitu supaya adanya standar daripada pendidikan kedokteran, dan juga hal ini juga sesuai dengan SKDI daripada 2019 yaitu 8 pilar kompetensi, dan kemudian menetapkan level minimal dari performance dari dokter yang baru lulus sehingga mereka dapat berpraktek dengan aman. Nah, memang pelayanan kesehatan yang bermutu itu memerlukan standar pelayanan kedokteran ya. Nah, sejak terbitnya SKDI yang terutama waktu itu di 2006, dokter layanan primer harus menguasai kompetensi dasar dalam melakukan pelayanan kesehatan di masyarakat ya. Nah, oleh karena itu di SKDI KKI sudah menuliskan area kompetensi 6 adalah keterampilan klinis. Nah, di sini keterampilan klinis itu yang dimaksud adalah anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, keterampilan dasar dalam melakukan prosedur penata laksanaan masalah kesehatan pasien. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh pada pembelajaran skill itu ada pertama konten materi, kemudian metode penyampaiannya, kemudian mahasiswa pesertanya ya. Metodenya itu bisa nanti metodenya akan saya jelaskan lebih lanjut. Mahasiswa pesertanya, bagaimana prior knowledge-nya, bakatnya, kemudian juga instruktur klinis yang kita bilang preceptor di sini, peralatan dan lingkungan belajarnya. Inilah hal-hal yang menunjang keberhasilan daripada pembelajaran daripada skill. Nah, memang kalau prosedur skill ini domain psikomotor dari Bloom ya. Jadi skill yang dibutuhkan adalah tidak hanya psikomotor, tapi juga knowledge, attitude dan juga behavior. Jadi ada komponen interaksi antara komponen-komponen tersebut yang akan membuat pembelajaran daripada skill itu berlangsung atau berjalan lebih baik lagi. Ya, kemudian persyaratan dasar untuk setiap prosedur adalah pertama mengenalkan diri ya, sambung rasa. Gimana Pak kabarnya? Jadi di sini diajarkan juga affective dan behavior ya, dan maksudnya empati dengan kondisi pasien. Misalnya pasien lagi riwah gitu kan, nggak mungkin kita langsung Pak gimana kita ngerjain, nggak boleh. Jadi kita harus tunggu dulu pasiennya. Di sini dikenalkan empati. Jadi di sini kita mengajarkan nggak hanya psikomotor tapi attitude dan behavior juga. Mengenalkan diri, sambung rasa, memastikan identitas daripada pasien. Pak bener Pak, Bapak ini Bapak Imam usia 50 tahun. Kemudian memastikan prosedur yang akan dilakukan. Jadi Pak pagi ini menurut catatan saya akan
melakukan prosedur pengambilan darah. Benar Pak? Bapak akan diambil darahnya? Oh iya betul. Nah baru kita jelaskan. Jadi Pak, pengambilan darah ini maksudnya adalah untuk mengambil sampel darah. Resikonya mungkin ada perdarahan sedikit, ada bengkak, atau mungkin saya tidak bisa mengambil satu kali, ngambilnya berulang kali. Nah itu dijelaskan termasuk komplikasi dan resiko. Terakhir juga kita harus meminta persetujuan. Jadi gimana Pak setelah saya jelaskan, apakah Bapak setuju untuk dilakukan? Jika setuju kita melanjutkan. Nah, jangan lupa untuk universal precaution, jadi untuk menurunkan risiko infeksi. Mengontrol jangan sampai ada risiko cross infection dari satu pasien ke pasien lain atau dari kita ke pasiennya, memastikan keamanan diri, kemudian memastikan juga mencuci tangan, menggunakan PPE ya, protective devices seperti gloves, gaun dan masker, dan ingat selalu membuang sampah peralatan di tempatnya. Kemudian ini juga ya kalau prosedur yang mengambil spesimen, memberi label dari spesimen, kemudian mendokumentasikan semua prosedur, menjaga kerahasiaan, menginterpretasikan semua hasil ya, dan kemudian melakukan monitoring. Nah, macam pembelajaran skill lab itu ada simulated ya, pakai model seperti mana KIN yang sekarang mulai terbaru ya, atau non model misalnya pakai manusia pada prosedur-prosedur seperti anamnesis ya, atau pemeriksaan fisik gitu ya. Nah, ada juga cadaver based training lab, itu biasanya pada prosedur-prosedur yang invasif. Jadi karena pada prosedur yang invasif itu mahasiswa itu paling enggak masuk ke dalam situasi yang benar-benar hampir mirip dengan apa yang ada di manusia. Cadaver ini biasanya misalnya ya prosedur fungsi pleura, itu biasanya cara pleuranya, cadavernya itu di pleura dari cadaver itu dimasukin dulu cairan sehingga mahasiswa bisa menarik, misalnya melakukan fungsi dengan real gitu, atau pneumotoraks gitu ya, pneumotoraks jadi bisa mengambil udara dari rongga toraks gitu ya. Atau ada juga pembelajaran bukan berdasarkan modelnya, tapi di sini adalah SDT, Station Based Deconstructed Training. Jadi berdasarkan teori kalau skill itu terdiri dari mikro skill. Jadi terutama skill-skill yang memang dasar dan memang butuh pemahaman dan ketepatan yang tinggi, itu bisa dibagi dalam mikro skill, dan mikro skill itu ada di beberapa station. Nah, bisa dilihat daripada gambar ini, dari kompleks test itu dibagi dari kompleks test, kemudian dibagi menjadi stasiun yang kecil. Nah, di sini jadi kayak misalnya prosedur daripada sirkumsisi ya. Nanti di sini ada dari di station 1 adalah bagaimana pengenalan benang-benang, station 2 pemberian anestesi lokal, station 3 nanti baru menjahit. Nah, station 4 baru jadi, dan setiap station ini ada instrukturnya sendiri-sendiri. Nah, jadi untuk skill yang memang dibutuhkan presisi yang tinggi dengan dibagi menjadi kompleks skill demikian, mini skill, mikro skill demikian, maka akan atensinya akan menjadi lebih, atensi dan retensinya menjadi lebih tinggi. Kemudian ada lagi metode yaitu teaching skill backwards ya. Jadi kita bisa lihat di penjelasan berikutnya. Jadi mundur ya. Jadi ini biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang kurang motivasi sehingga kita harus berulang kali mundur lagi. Ya, jadi Silenes belajar dari komponen-komponen kognitif, kemudian perseptornya mendemonstrasikan prosedur, kemudian perseptornya menarasikan prosedur. Setelah itu Silenesnya menjelaskan prosedurnya ya, kemudian learnersnya mulai melakukan prosedurnya. Nah, ini dengan begini ya, metode begini ya, ini termasuk metodenya lebih konvensional. Metode begini akan sehingga retensi daripada skill itu menjadi lebih baik.
Nah, ini diterangkan lebih lanjut ya. Step 1 ya, student master the cognitive daripada skill, seperti indikasi, kontraindikasi, precautionnya. Alasannya untuk mengerti daripada skill ini akan memotivasi daripada student itu sendiri. Nah, kalau perseptornya menjelaskan knowledge-nya. Nah, biasanya kalau di kita ini sudah masuk ke ranah daripada introductor, daripada pemberi daripada introductor skill, jadi daripada expertnya biasanya. Nah, steps 2 kemudian si perseptor atau instrukturnya pada saat itu menjelaskan ya, tanpa mendemonstrasikan prosedurnya tanpa deskripsi daripada verbal, jadi mendemonstrasikan. Nah, di sini si student mulai mendevelop visual, bagaimana dengan melihat dia akan meretensi gitu daripada prosedurnya. Bisa dilakukan ya dengan atau tanpa manekin. Nah, ini yang step 3 ya. Si perseptornya itu menjelaskan prosedurnya dan mendeskripsikan step-step, menjelaskan dan mendeskripsikan. Si student ya mulai menarasikan ya, mulai menarasikan. Nah, kemudian step keempat, si learnersnya ya, si studentnya itu mendeskripsikan si langkah-langkahnya ke perseptor. Nah, ini step ini akan membentuk tadinya pengetahuan di dalam otak daripada si studentnya. Juga bisa si perseptornya juga bisa tahu ya seberapa jauh si student itu mengerti dan mendengarkan juga ke studentnya dalam menjelaskan prosedurnya. Kemudian step 5, nah ini baru melakukan, studentnya melakukan. Pada saat ini student sudah siap untuk melakukan prosedurnya. Perseptor melihat dan memberikan feedback. Nah, di sini dan juga memberikan waktu untuk si student untuk mencapai level kompetensi yang maksimalnya dia, seoptimal mungkin dia bisa lakukan. Nah, prosedur skill yang diajarkan dalam skill life dibagi jadi 3, ada yang esensial, ada yang elektif, dan ada yang tidak dibutuhkan. Nah, esensial itu misalnya seperti yang IV ya, yang IV kateter gitu. Itu ada yang esensial. Nah, ini diambil sesuai SKDI daripada 4. SKDI 4 itu yang diambil. Nah, tema skill lab yang akan dibawakan saat itu sesuai dengan tema blog pada saat itu. Nah, kita masuk ke bagaimana implementasinya. Ya, pelaksanaannya adalah 2 jam per minggu. Ya, 2-3 jam per minggu. Jadi sebelumnya ada silabus yang diberikan dalam bentuk checklist. Biasanya dalam bentuk PDF, student bisa nge-print, bisa nge-review, atau bisa atau membaca selama introduction daripada kuliah daripada introduction skill atau pada saat skillnya. Disarankan itu preparation itu 2 jam. 2 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya itu sudah dibaca. Kemudian fase 1 ya, mahasiswa itu akan mengikuti kuliah introduction skill. Ya, nanti kita sudah memberikan link YouTube, video YouTube yang mereka bisa lihat sebelumnya atau pada saat itu mereka bisa lihat ya. Dan biasanya ada demo oleh instruktur saat introduction skill itu 15 menit. Kemudian fase kedua ada lagi instruktur yang berbeda ya, yang biasanya not expert content gitu ya, tapi seorang dokter. Nah, itu akan mensupervisi mahasiswa yang akan melakukan prosedur itu selama 10 menit. Jadi setiap satu mahasiswa diberikan alokasi waktu selama 10 menit, dan kemudian semua mahasiswa dalam grup tersebut akan bergiliran dalam melakukan skill. Dan fase 3 itu adalah melakukan umpan balik dan feedback. Fase yang ketiga ini sebenarnya yang penting, karena pada saat kita melihat ya, kita berikan feedback. Inilah baiknya, inilah bagusnya. Dan baiknya setelah ini mahasiswa disuruh mengulang sendiri, dan kita kalau bisa melihat jika memang waktunya masih ada. Ya, jadi dengan adanya mereka mengerjakan feedback,
kemudian mereka mengerjakan lagi, kalau bisa feedback lagi, itu akan menambah retensi daripada skill tersebut. Nah, bagaimana kalau pembelajarannya adalah daring? Prinsipnya sama, hanya pelaksanaannya daring. Jadi instruktur akan berada di rumah ya, dan juga mahasiswa juga berada di rumahnya masing-masing, dan mereka langsung mengerjakan dengan model manekin yang mereka buat pada saat itu. Misalnya kemarin manekin daripada kateterisasi ya, mereka bikin daripada botol yang terus ujungnya masih ada tutupnya, dan nanti mereka beli kateternya ya, kemudian mereka tinggal masukkan. Atau misalnya model melahirkan gitu pakai bayi gitu, jadi sebisa mungkin modelnya itu menyerupai dengan model manekin yang sesungguhnya. Kemudian prinsip dari etika dan tata tertib skill lab tetap ditegakkan, jadi pakai jas putih, rambut pendek, rapi, berbicaranya yang sopan, dan juga bergantian dengan temannya. Di sini kita bisa lihat attitude dan bagaimana si mahasiswa mengontrol emosinya gitu ya, mendengarkan dulu lawan bicaranya, kemudian tidak memotong lawan pembicaranya gitu, menunggu sampai gilirannya, tidak berisik gitu. Nah, masalahnya adalah pertama lack of motivation daripada studentnya. Itu biasanya karena mereka tidak mengerti atau tidak paham tentang skill itu atau pentingnya skill itu ya. Nah, itu jadi wrong images daripada prosedur ya, jadi mereka nggak tahu dengan jelas prosedurnya apa, atau memang ada inherent inability, jadi ada ketidakmampuan. Jadi ada beberapa mahasiswa yang tidak koordinasinya tidak baik antara mendengar, melihat, mendengar dengan melakukan. Jadi kan tipe-tipe learners itu berbeda. Ada yang tipe audio, ada yang tipe visual, ada yang tipe taktil. Nah, itu berbeda. Dan berbeda pula dalam mereka melakukan skillnya. Kemudian, nah ini difficulty of transferring the skill. Nah, ini mereka kebingungan menerjemahkan skillnya. Tapi ini mungkin untuk yang prosedur-prosedur misalnya yang sudah nanti sifatnya sudah dikoas ya. Mereka bingung misalnya, pada saat saya dapat prosedur ini, kapan saya lakukan dalam setting yang sesungguhnya. Nah, tipsnya pertama adalah diberikan pre-existing knowledge ya. Kemudian menekankan daripada knowledge dan attitude komponen daripada skill, dan kemudian adanya practice dan mengajarkan aspek keamanan dari prosedur itu dulu. Dan tips berikutnya adalah berikan student itu waktu yang cukup untuk familiar dengan equipmentnya dulu. Nah, ini bisa kita berikan mereka waktu sebelum daripada pelaksanaan skill. Dan 1 minggu sebelumnya kita sudah beritahu, minggu ini skillnya adalah skill kateterisasi. Tolong jikalau memungkinkan membeli dulu kateternya, ukurannya demikian. Dan dari kateter itu kita minta studentnya itu untuk melihat dengan detail. Ini kateter warnanya orange. Kenapa warnanya orange? Kenapa bahannya itu lentur gitu? Kenapa ada tulisan di ujungnya? Kenapa ada kayak Y curve di sini? Nah, itu mereka familiar dulu dengan equipment. Kemudian tips berikutnya adalah tentukan targetnya itu apa sih? Apakah nanti ini membutuhkan pengulangan berikutnya nanti di koas, sekarang mengerti dulu pola pikirnya, baru nanti di koas lebih lanjut lagi gitu ya. Dan dikonggiskan, jadi artinya tahu dengan kemampuan daripada student dan kebutuhan daripada student. Misalnya studentnya tipenya tipe visual ya, kita berikan video, coba dilihat video. Tipenya auditory, coba kamu direkam dulu gitu ya. Jadi kita sesuaikan. Conclusionnya, prosedur skill itu seperti skill yang lain, membutuhkan active learning dan tidak datang dengan instan, jadi butuh evolusi. Prosedurnya dapat diajarkan dengan berbagai teknik ya, seperti tadi ada yang teknik dari kompleks dipecah jadi mikro skill atau menjadi backwards teaching ya. Barrier biasanya adalah lack of motivation, ada image yang salah, kemudian inherent ability, dan kemudian juga
kebingungan gitu untuk mentransfer kapan kita melakukan daripada skill-skill yang sudah dipelajari ini. Terima kasih. Semoga tidak menjadikan high pressure di otaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.